Kalau dari laporan magang ini data Sela Kumala tuh peringkat 1 loh, paling tinggi IP-nya. IPK-nya 3,99 ya kalau nggak salah ya, Dev. Paling tinggi deh, paling tinggi. Oh ya, Sela, IP-mu 3,99. Paling tinggi, Pak, paling tinggi deh. Iya, Pak. Iya, Pak. Tuh kan, bener. Canggung amat. Apaan yang B? Apaan yang A-? Ada yang A-2 itu semester 1 sama semester 2. Lebih A semua ya. Iya. Umlaut udah di tangan ini Pak, lulusan terbaik udah. Iya, ini paling aktif dia di kelas juga, paling aktif. Umlaut. Sela SMA mana dulu nih, Sela? SMA 3 Jakarta, Pak. Hah? SMA 3, satu alma mater sama anak saya dong. Oh iya Bu, saya. Lulusannya bareng nggak? Lulusan tahun berapa? 2020 Pak, adik kelasnya Sela. Sela kelas 3, anak saya baru masuk. Oh, ada berapa orang SMA 3 masuk ke IBS? 5 orang Pak. Tapi yang di akuntansi saya sendirian. Yang lain manajemen. Nah, abis itu kenapa nggak ada Sela 2020? Iya. Nggak ada itu, kurang. Kamu nggak promosiin ke SMA? Greget lagi Sela ke SMA 3 yuk. Iya. Sedih loh Pak. Saya dulu sering loh ke SMA 3 itu kan di daerah Kuningan situ kan ya? Bukan iya, Pak Setia Budi. Iya, Kuningan, antara Kuningan sama Sudirman kan itu di tengah-tengah itu kan. Antara Rasuna Said sama Sudirman apa Tamrin itu dia di tengah-tengah kan gitu. Saya sering ke situ dulu, itu deket Perbanas lah kalau nggak salah itu ya. Perbanas ke sana gitu kan. Sering saya ke situ, pernah juga anak saya tes SNPTN apa di situ dulu tuh. Jadi itu di angkatan 2004, angkatan pertama IBS itu si ini Sulis ya. Sulis sekarang Bank DKI ya Pak ya. Udah bagus. Oh ya. Bank DKI udah lama Pak. Masuk Bank DKI dia? Bank DKI. Enggak, dia Sumsel Babel. Sekarang dia jadi pengusaha dia. Oh udah berhenti Pak. Pengusaha tapi dia sering golok, saya lihat sering golok. Tapi di mana Pak? Pengusaha dia sekarang Pak. Kayaknya bukan properti ya Pak ya? Properti juga, terus mengusahakan crowdfunding itu segala. Dia aktif di OJK itu untuk merumuskan polisi-polisi crowdfunding syariah. Iya, ada lihat di IG-nya Pak, Pak ikutin aja. Iya. Saya tahunya kemarin seniormu dia menang golf tuh, menang golf alumni SMA 3 tuh dia menang. Nah itu sebenarnya bisa dipakai jualan sama Izul. Saya udah bilang Pak ke Izul, cuman ya gitu masalahnya. Dia udah nggak pernah dipakai jualan sama Izul ya? Saya sulit. Padahal itu bagus loh Pak dia. Iya. Itu dulu begitu lulus dia itu pendidikan di LPPI Pak. Iya betul. Pendidikan dealer di LPPI kalau nggak salah berapa bulan, 3 bulan apa itu. Itu mertuanya Sumsel Pak. Iya, mertuanya kerja di Bank Sumsel juga. Istrinya juga alumni IBS kan. LPPI kan. LPPI. Berhenti sekarang. Berhenti. Ya, jadi itu alumni 2004 angkatan anak sulungnya IBS itu dari SMA 3 itu. Banyak kok. Ya. SMA 3 dulu lebih dari 1 sih beberapa. Ya, Sela tolong dipromosikan ke SMA. Iya, Sela tolong dong. Ya, jadi anak SMA 3 sekarang Pak, angkatan anak saya terutama dia males ke swasta, dia maunya PTN aja. Iya. Ketahuan. Aduh, terima di mana, Sela? Kenapa Pak? Sela diterima di PTN ada nggak lo? Enggak Pak, waktu itu emang salah. Nggak boleh. Salah ini salah strategi juga. Oh iya. Gitu, ya. Jadi kita harapkan seperti itu Sela. Jadi para alumni ini bantu kita marketing. Kenapa? Kan alumni ini kan merasakan gitu bahwa kita melaksanakan pendidikannya serius ya, nggak main-main, nggak seenaknya. Tapi rupanya hal semacam ini nggak diketahui oleh orang luar gitu. Nggak diketahui oleh orang luar sehingga pendaftarnya makin menurun gitu. Nah, jadi para alumni ini mestinya menginformasikan kondisi pendidikan di IBS itu seperti apa gitu pada adik kelasnya sehingga IBS ini bisa naik lagi gitu. Karena sayang sebetulnya buat para pembeli kan, para anak SMA bahwa di sini ada pendidikan yang bagus, serius kita menyelenggarakannya tapi nggak banyak yang daftar gitu. Iya Pak. Ya, Sela. Oke.
Oke, jadi Sela ini kita nggak bisa bantah, Sela usahanya bagus, IP-nya juga tinggi. Jadi kelihatan bahwa Sela ini pekerja keras gitu ya. Nggak cuma di skripsi ini aja, berarti di setiap mata kuliah berarti kan Sela bekerja keras untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, jadi untuk skripsi ini kita bertiga sepakat Sela lulus dengan nilai 90, berarti A. Ya. Oke, jadi mungkin dari tadinya 3,99 nanti jadi 3,995 gitu kan. Kalau dibulatkan makin A tuh ya. Nah, makin 4 gitu ya, makin dekat ke 4. Oke, gitu ya Sela. Sekali lagi selamat. Mudah-mudahan karir Sela segera baik gitu ya di dunia kerja dan segera nanti bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan ketekunannya, dengan ilmu yang dimiliki selama ini. Itu ya, semoga sukses Sela. Ya. Amin Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Muklis, Pak Sparta, Bu Lediana. Ya. Silakan Bu Vina atau Pak Sparta kalau ada yang Vina dulu terakhir. Ya, dulu ya. Oke, Sela, selamat ya. Sudah jadi sarjana sekarang ya, sudah alumni IBS. Jadi dengan bekal ilmu yang sudah didapat ini, gunakan untuk kebaikan, ya. Gunakan untuk meningkatkan pengetahuan juga, untuk modal bekerja juga, untuk modal membimbing anak-anaknya nanti ya, karena ibu itu madrasah pertamanya keluarga. Jadi kalau mau jadi anak yang baik, yang didik tuh ibunya dulu. Kalau ibunya pintar, insya Allah anaknya pintar, gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua, ilmu yang didapat ini untuk kebaikan, ya. Jangan gunakan untuk membuat fraud. Kenapa? Karena saya udah tahu fraud. Udah belajar fraud, udah segala macam, nah jangan dilakukan itu, ya. Kenapa? Karena kita tujuannya nggak di dunia aja ya, tujuan kita adalah sementara di dunia untuk menuju tujuan terakhir ya, kehidupan yang abadi di akhirat. Nah itu, jadi ingat kalau mau buat sesuatu itu pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Kemudian ya itu, kenapa Dev? Kameranya kaget dia. Habis makan siang nih kayaknya nih. Oke. Nah, kemudian ya ilmu pengetahuan itu untuk bekal deh ya, untuk bekal. Boleh, bukan boleh sih. Jangan puas sampai di S1 aja. Kalau bisa Sela itu punya kemampuan untuk menambah S2 ataupun S3 kalau mau jadi dosen tuh cepet-cepet, mumpung Pak Sparta masih pakai 1 gitu. Daftar ke Pak Sparta jadi asdos dulu sementara misalnya. Sayang Pak, potensi. Gitu aja sih ya dari saya. Salam buat orang tua. Dan lagi salam buat alumni 3. Coba ngomong ke alumni 3 itu tentang IBS lah ya, gimana ada saudaranya, ada adiknya, sepupunya, ya kenalin lah dengan IBS tempat kamu kuliah. Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu Vina. Ya, Pak Sparta, silakan. Terima kasih Mbak Vina. Mbak Sela ya, saya cukup bahagia juga karena aku bisa melewati dengan baik ya. Dan sejak kamu ngambil sama siapa? Kita si AKM 1 ya sama saya dulu kan. AKM 1, AKM 2 ya. Saya belum ada kelas Pak sama Bapak. Ada? Karena waktu itu kelas pengganti Pak, sama bimbingan magang BI sama Bapak. Enggak, dulu pernah saya sama kamu waktu kuliah di AKM sama saya ya Sela ya? Iya, AKM sama. Enggak, bukan pengantar waktu itu masih sebelum COVID kan? Iya. COVID aku baru masuk itu pengantar akuntansi, tapi lupa. Iya, kita kan tukeran kelas Pak Sela sama Pak Sparta. Jadi saya 1 semester tukeran dengan Pak Sparta 1 semester. Oh, gitu. Yang kata 2018 ya. Pernah 1 semester sama Pak Sparta. Iya. Pengantar akuntansi. Iya, AKM. AKM. Kedua Pak. Oh, akuntansi keuangan. Kan kelasnya di change waktu itu. Semester pernah ngambil itu dulu itu waktu masih offline. Ya. Nggak lama ya Pak waktu itu, soalnya juga sempat jadi ganti kelas pengganti waktu itu Pak. Bukan kelas permanennya sama Bapak Pak, memang waktu itu AKM 1 saya sama Bu Yeti,
M2 sama Bu Lediana. Nah, tapi waktu itu pernah Bu Yeti tidak masuk, ada izin atau kenapa, itu memang sempat digantikan Bapak sekali, kalau nggak salah, Pak. Dulu kita bertiga, Pak, kalau nggak salah, Pak, sama Bu Yeti. Iya, dan dari hasil yang ada cukup baik ya, dan saya harapkan kamu itu nanti berusaha untuk masuk ke PCPMBI ya, mudah-mudahan tembus ya. Amin. Coba daftar. PCPMBI nanti ya. Tahun ini mungkin dia besok bulan Agustus, September, Oktober, November itu. Yang terakhir itu nanti ya. Tapi alhamdulillah saya udah dapat kerja sih, Pak. Kemana? Magang? Enggak, saya kemarin selesai magang sambil nunggu jadwal skripsi itu saya apply. Alhamdulillah yang nelpon itu dari RSA Consult, itu konsultan pajak. Terus itu kerja situ. Bagus itu. Masih nunggu offering letter, Pak. Itu dulu rekomendasi dari Bu Etika. Jadi waktu itu ngobrol-ngobrol, Bu Etika bilang, coba Sela kamu apply aja di itu, kirim CV sama transkrip nilai. Tapi itu nanti itu batu loncatan nggak apa-apa. Tapi kalau ada BI, mending BI lah. Kalau saya coba aja. Karena kalau konsultan itu pribadi, kamu pasti nggak ada karir di situ. Nanti kamu punya kalau dari segi karir dari karir harus punya sendiri baru bisa. Tapi kalau masih itu agak susah. Coba kamu daftar di BI karena biasanya belum ada yang tembus kecuali BI Papua ya, Pak. Itu bukan PCPM dia bukan PCPM. Lokal dia. Ada belum di Jakarta juga ada, Pak, yang bukan PCPM. Bukan PCPM. Ada. Bukan PCPM udah ada. Jadi kalau PCPM itu kan jalur pintasnya, jalur pintas. Abri. Kamu harus siapkan pertama itu kemampuan kuantitatif ya, kuantitatif itu proses cepat menghitung cepat sekali, terus psikotes harus kuat ya. Dan kemampuan perbankannya harus kuat juga, ilmu perbankannya. Kemudian teamwork bekerja juga, teamworknya bagus juga. Jadi kalau pintar nggak ada teamwork, nggak kena di psikotes, nanti ada tes teamwork. Nah kemudian kalau diwawancara itu yang penting itu ada 3. Pertama bahasa Inggris ya, pasti bahasa Inggris. Yang kedua presentasi bahasa Inggris. Kalau PCM itu terakhir itu presentasi di depan DG itu, Deputi Gubernur. Presentasi itu kan nggak ada, sekarang udah presentasi. Yang kedua juga kamu selama kuliah itu pikir-pikir sekarang apa kira-kira prestasi kamu selama kuliah di luar akademik apa. Akademik itu penting juga, dan apa yang kamu bisa create selama kuliah itu. Itu juga yang ketiga itu apakah kamu mempunyai sesuatu yang baru nanti di bekerja itu, apa yang kamu buat itu penting juga. Karena mereka dilihatnya bukan IPK lagi ya, kemampuan komunikasi itu penting, komunikasi. Itu ya dicoba nanti ya, Mbak Sela ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Jaga kesehatan dan kalau bisa ambil kalau nggak kayak itu ambil S2 LPDP, besok LPDP. Ya, LPDP langsung S3 itu harus jadi dosen, nggak bisa kalau LPDP nanti bekerja di praktik susah itu. Jadi itu dosen aja, itu aja ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak Pak Sparta atas bimbingannya selama ini juga ya, Pak. Iya. Ya, apa kesan-kesan kamu terhadap IBS? Coba cerita ke saya. Kan kamu SMA 3, aku milih IBS itu. Coba cerita. Terus kenapa nih IBS ini kok menurun? Kenapa? Menurut kamu kenapa? Emangnya apa yang jelek dengan IBS? Kamu kan merasakan menjalani pendidikan di IBS. Kenapa kok menurun? Apa dari berlima terus nggak ada di 2019, 2020? Iya, mungkin pas di 2019 itu angkatan bawah saya persis itu sempat banyak berita kalau banyak yang keterima PTN katanya dari SMA saya. Nah, terus mereka itu katanya ceritanya kalau yang dapat swasta itu langsung stereotipnya tuh ke BINUS, Pak, Bu. BINUS. Jadi mungkin ambasadornya kan ada tuh Pak, Bu, yang ambasador datang ke Jakarta Fair gitu-gitu. Nah, itu mungkin karena lagi pandemi, jadi mungkin nggak datang ke sekolah-sekolah, jadi sekolah kayak SMA 3 gitu nggak dengar. Padahal dulu saya pas di 3 itu ada kampus fair, itu ada IBS sempat datang, karena kan mungkin saat itu belum COVID ya, jadi nggak dibatalin. Nah, sekarang tuh SMA 3 kebetulan juga pernah
2 kali apa bahkan 3 kali ya jadi zona merah karena waktu itu sempat jadi tempat penampungan yang sakit COVID di situ karena kan rencana nggak ada itu. Oh iya, tapi sempat dijadikan bukan? Enggak, itu kalau misal COVID meledak, jadi pemerintah Kecamatan Setiabudi itu minta ke SMA 3. Itu waktu itu anak saya masih baru lulus, jadi tahu ya. Jadi nggak dijadiin sih. Jadi mungkin pengawasannya ketat banget. Jadi dari pihak ambasador mungkin belum bisa masuk nembus ke SMA 3. Ya sebenarnya kan bisa online gitu. Iya. Melain lah online sama datang. Memang iya Pak, benar itu. Makanya waktu dari awal kan BINUS itu memang dia banting harga banget di situ di IBS di SMA 3. Jadi dia ngasih program gini Pak, tanpa uang muka, kemudian diskonnya itu sampai 70%. Kemudian kalau diterima di PTN, uangnya dikembalikan full. Iya. Siapa nggak tertarik Pak? Itu temannya anak saya banyak tuh yang kayak gitu. Dan dia itu nggak ngajak temennya. Nah, waktu itu kan saya juga bilang kan kalau mau masuk kita tahu diskonnya dulu, harga dari awal dulu begini gitu kan, baru masuk ke sekolah. Cuman kan itu kan ya itu yang saya bilang, pemasaran kita nggak dapat data itu dari pemasaran, kan kita nggak tahu harga, nggak tahu apa gitu. Baru-baru kemarin ini aja baru di WA. Jadi dia BINUS itu dari awal semester itu pas 12 awal tuh dia udah langsung Pak, langsung ke sana. Ini banget ya kalau di BINUS. Oke. Jadi sejak anak saya itu memang banyak. Iya. Memang banyak yang di BINUS gitu. Agresif sekali. Ya banyak yang anak BINUS Pak, anak BINUS teman anak saya itu. Jadi gitu. Kalau nggak dapat negeri ya udah BINUS. BINUS. Gitu. Langsung gitu anak SMA 3. Iya. Betul itu. Ya, oke, bisa dipahami. Baik, nggak ada lagi ya Pak Sparta? Kalau gimana? Kelebihan ABS yang kamu rasakan apa, Sela? Kalau ya, di BS yang saya rasain pastinya banyak naik turunnya Pak. Saya kan juga ikut organisasi, jadi selain belajar, berusaha mempertahankan nilai segitu, tapi juga harus punya tanggung jawab di organisasi, ikut kepanitiaan berapa kali, terus sempat jadi megang posisi jadi wakil ketua BEM juga, terus banyak juga saya pernah ikut asisten riset sama Bu Etika, itu juga tantangan banget buat saya gimana saya bisa jaga kesehatan saya jaga pola tidur, pola makan, sama belajar saya, itu tantangan banget buat saya. Jadi yang pasti kuliah di IBS nggak main-main sih Pak, banyak pelajaran yang bisa saya ambil yang justru ngebentuk mental saya biar lebih kuat nanti saat saya kerja dan saya melanjutkan pendidikan insya Allah. Oke, bagus sekali ya, bagus sekali Sela ya. Terima kasih kesan-kesannya dan keseriusannya selama menjalani pendidikan di IBS ya. Kita mengharapkan IBS ini membaiklah kondisinya ya, tapi rupanya memang COVID berpengaruh ya. COVID berpengaruh tadi kan karena memang kita nggak bisa melakukan langkah-langkah seperti halnya ketika tidak ada COVID. Jadi memang nggak berlebihan lah kalau kita katakan ya ini menurunnya antara lain karena COVID gitu ya. Oke, jadi terima kasih Sela. Dengan demikian kita bisa mengakhiri sidang pemaparan skripsi dari Sela pada siang hari ini. Sekali lagi selamat atas kelulusannya. Salam kepada kedua orang tua. Dan demikian bisa kita akhiri sidang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Sela. Terima kasih Sela, selamat ya Sela. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Muklis. Terima kasih. Jadi ucapan besar ya itu ya. Iya Pak. Besar. Enggak, konsultan pajak itu juga bagus loh Pak. Kalau dia mau bagus Pak. Apa aja? Kalau mau jadi punya kantor. Iya, bagus loh. Saya pernah ini anak sore. Iya. Anak sore SMA yang karyawan kelas kita Pak. Iya. Itu ada yang kerjanya di konsultan pajak. Itu rupanya dia itu banyak klien-kliennya itu perusahaan asing Pak. Oh iya, itu jembatan. Perusahaan asing. Bagus kok Pak karirnya. Bagus karirnya.
Ada beberapa itu. Jadi bahkan di kelas sore itu yang D3-nya dari UI, kemudian S1 dia di IBS, itu ada beberapa yang kerjanya konsultan pajak, Pak. Bagus, Pak, bagus. Itu ada yang bimbingan saya bagus. Konsultan pajak juga bagus kok karirnya. Karena benar-benar kerja tuh. Jadi menangani perusahaan-perusahaan Indonesia maupun perusahaan-perusahaan asing. Mereka kan banyak pengen beres lah pajaknya. Kalau perusahaan asing itu justru dia pengen carinya gimana supaya melaksanakan perpajakan secara perfect sebaik mungkin gitu. Justru seperti itu. Jadi dia konsultansi ke konsultan pajak gitu. Banyak anak-anak UI di kantor-kantor pajak itu, Pak. Di kantor-kantor pajak. Jadi kalau nanti masuk ke sana lihat senior-seniornya itu. Ya, profesional kok mereka, profesional. Ya, jadi nanti lihat aja. Pasti Bu Etika nggak sembarangan tuh kasih refer ke sini. Ya, oke. Ya, jadi cari yang terbaik lah gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Muklis. Mbaknya Sela selamat ya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Oke, living ya. Izin live Pak. Terima kasih Pak Sparta, Pak Muklis. Mbak Devita, terima kasih Devita. Devita, pamit ya. Iya Pak, iya Pak, baik Pak, silakan. Pamit ya Pak Muklis, Pak Sparta. Ya, sama. Ya Bu Vina, makasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Sparta. Terima kasih Sela ya. Ya Pak. Saya live dulu Sela ya. Selamat ya. Iya Bapak sehat-sehat ya Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum.